Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Untuk yang pertama, reaksi eksoterm. Untuk reaksi eksoterm, ya kita lihat gambar di sini. Di dalam bejana ini disebut sistem, yang di luar disebut lingkungan. Jika dikatakan reaksi eksoterm itu sistem membebaskan kalor ke lingkungan. Jadi panahnya keluar ya. Ya. Kemudian kamu sudah tahu menghitung perubahan entalpi itu adalah delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Untuk reaksi eksoterm, H reaktan itu lebih besar dibanding H produk. Sehingga nanti delta H-nya lebih kecil dari 0. Nah, misalnya kita bikin analogi angkanya ini. Delta H sama dengan. Di sini dikatakan H reaktan lebih besar. Reaktan lebih besar, produk lebih kecil. Misalnya produknya 2. Reaktannya 4, sehingga nanti delta H-nya berarti negatif 2. Negatif 2 artinya delta H kurang dari 0, atau delta H itu bernilai negatif. Ini contoh reaksi eksoterm. H2 itu sebagai bahan bakar akan menghasilkan H2O dengan membebaskan kalor. Kata negatif di sini sama aja dibebaskan atau membebaskan ya. Dibebaskan kalor. Tadi dikatakan untuk reaksi eksoterm H reaktan lebih besar dibanding H produk ya. H reaktan lebih besar dibanding H produk. Kita bisa menggambarkan grafiknya. Ini adalah grafik energi sumbu Y, ini sumbu X-nya, koordinat reaksinya. Karena entalpi dari reaktan lebih besar, reaktannya di atas. Jadi kalau kita tulis ini tadi reaktan, tentu disinilah reaktannya H2 dan O2. Kemudian produknya ini produk lebih kecil, disinilah produknya H2O. Sistem membebaskan kalor atau reaksi membebaskan kalor, ini grafiknya diingat ya dari atas ke bawah. Jadi grafiknya itu atau panahnya ya, panahnya itu ke bawah, itu untuk eksoterm. Nah, kemudian kita lihat grafik dalam bentuk kurva ya. Ini juga sama. Ini energi atau entalpi sama saja ya. Kemudian ini koordinat reaksinya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Pereaksi di sini, pereaksi tadi adalah H2 dan O2. Kemudian produknya di sini ya. Produknya di sini adalah H2O. Ini adalah produk. Nah, kamu bisa memahami atau bisa juga dihafal untuk kurva eksoterm ini lebih turun ke bawah ya, lebih turun ke bawah. Nah, sekarang kita lihat energinya. Untuk energi dari pereaksi sekianlah besarnya ya, bisa kamu lihat di sini ya. Nah, sementara untuk energi dari produk ya sekian nih ya. Ulangi ini tadi. Nah, sehingga kalau kita lihat perbedaannya ya, inilah perbedaannya. Atau ini dikurang ini ya. Inilah delta H reaksi atau energi yang dibebaskan sebanyak
delta H-nya ini sama dengan min 285 kilojoule. Ini ya, ini delta H-nya ini. Ya, bisa kita pahami ya, arti dari reaksi ini juga bisa gini. Kalau kita lihat tadi H2O energi cuma segini ya. Sementara kalau bereaksi energinya dari sini ke sini. Artinya H2O itu sebenarnya lebih stabil dibanding H2 dan O2, sehingga dia membebaskan kalor ya. Karena energinya tadi lebih kecilnya. Itu untuk reaksi eksoterm. Kemudian kita lihat untuk reaksi endoterm ya. Untuk reaksi endoterm itu sistem menyerap kalor dari lingkungan. Ini sistem tabungnya ya. Ini lingkungan. Jadi sistem ini atau reaksinya itu menerima kalor dari lingkungan. Jadi Q-nya itu dari lingkungan menuju ke sistemnya. Itulah untuk reaksi endoterm. Sesuai dengan rumus perubahan entalpi adalah H produk dikurang H reaktan. Ternyata H produknya lebih besar dibanding H reaktan. Kita analogikan misalnya, karena H produk lebih besar ya. H produk lebih besar, misalnya ini 4 dikurang 2, tentu hasilnya adalah 2 positif. Sehingga delta H itu lebih besar dari 0 ya, ini positif ya. Ini contoh reaksi. Proses fotosintesis ya. Ini bereaksi atau reaktan sama aja ya. Reaktan ini produk. Proses fotosintesis ini membutuhkan kalor ya. Positif di sini berarti butuh kalor ya. Kalau tadi negatif, membebaskan kalor. Kalau kita gambarkan grafiknya, ini tadi sumbu Y, ini sumbu X ya. Produk lebih besar, berarti produknya itu energinya di atas C6H12O6 dan O2, ini di atas. Di bawah ini berarti CO2 dan H2O. Karena reaksi ini membutuhkan kalor, ingat panahnya itu dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Dalam reaksi fotosintesis itu membutuhkan kalor sebanyak 2800 kJ. Ini dari hasil percobaannya ya. Sekarang kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik kurva ya. Ini tadi sumbu Y, ini sumbu X. Disinilah pereaksi ya, pereaksi atau reaktan energinya lebih kecil. Jadi disinilah reaktannya tadi CO2 dan H2O. Disinilah hasil reaksinya yaitu C6H12O6 ditambah O2. Kalau kita lihat, inilah energi bereaksi. Inilah energi dari hasil reaksi atau produk. Sehingga kalau kita lihat, kita ini dikurangi yang ini, hasilnya ini ya, inilah hasilnya. Delta H-nya tadi positif 2800 kilojoule. Jadi untuk grafik endoterm ini lebih tinggi ya, reaksi lebih tinggi. Kemudian ininya lebih rendah. Kemudian bisa kamu pahami juga, karena energi dari pereaksi ini lebih kecil, ini kan lebih rendah. Kondisi CO2 dan H2O itu lebih stabil dibanding C6H12O6 yang energinya tinggi ya, energinya besar. Ini energinya kecil, jadi dia lebih stabil dalam kondisi CO2 dan H2O. Ya, untuk reaksi
endoterm banyak ya proses-proses reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga reaksi eksoterm. Untuk eksoterm umumnya reaksi pembakaran itu adalah reaksi yang membebaskan kalor. Nanti untuk selanjutnya kita akan mempelajari contoh-contoh reaksi eksoterm dan endoterm. Sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.